berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi di Pedoman Hidup Kristiani, dan kali ini saya kembali mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema memahami strategi iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu pergumulan kita di dunia ini adalah bagaimana kita menghadapi tipu daya iblis yang sering kali datang untuk menggoda dan menjatuhkan kita, bahkan membawa kita jauh dari Tuhan. Iblis di dalam Alkitab diibaratkan sebagai singa yang berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sebab misi iblis bagaimana dinyatakan dalam Alkitab sebagai bapa segala dusta, pembunuh, penipu, pencoba, penggoda, penyesat, memecah belah, merusak, menghancurkan hidup manusia, dan membawa manusia kepada kebinasaan. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu waspada terhadap setiap tipu muslihat iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 Alkitab berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan beberapa tipu muslihat iblis dalam 2 kisah Alkitab, yaitu yang pertama kisah pencobaan di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 3, dan yang kedua pencobaan di padang gurun, yaitu bagaimana iblis mencobai Yesus, dicatat di dalam Injil Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Dari 2 kisah ini kita akan menemukan beberapa strategi atau tipu muslihat yang sering iblis gunakan untuk menggoda dan menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah iblis suka memutar balikan kebenaran.
Saudara perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, lalu bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 2 16-17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 1 berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ada perbedaan antara firman yang keluar dari mulut Allah dan firman yang dikutip oleh iblis. Ya, Allah berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Sementara iblis berkata, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Nah, iblis memang suka memutarbalikkan kebenaran. Iblis suka memutarbalikkan firman Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk selalu baca firman Tuhan. Kita harus tahu dan mengerti firman Tuhan, supaya kita tidak gampang dibohongi atau dibodohi oleh iblis. Kemudian strategi yang kedua adalah iblis mengalihkan hati, pikiran, dan pandangan seseorang kepada perkara lahiriah atau perkara duniawi. Entah itu yang berkaitan dengan soal makan minum, atau soal kekuasaan, jabatan, ya, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa ayat kita baca, antara lain Kejadian 3 ayat 6 dan Matius 4 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan kapan waktunya Hawa itu kemudian mengambil keputusan untuk mengambil buah pohon terlarang itu dan memakannya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan kemudian menarik hati. Nah, modus yang sama juga dipakai oleh iblis untuk menggoda Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, iblis menggunakan modus yang sama, membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Nah, karena itu berhati-hatilah selalu atas godaan yang satu ini, yaitu godaan mata, kemudian akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Ketika mata kita melihat, lalu hati kita tertarik, maka pikiran kita mulai jalan. Untuk apa? Untuk mengambil hal yang tidak boleh kita ambil, atau melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, iblis menawarkan solusi yang instan. Matius 4 ayat 2 dan 3 berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara sekalian, iblis datang kepada Yesus pada saat yang tepat, yaitu ketika Yesus dalam kondisi lapar karena melewati puasa 40 hari. Dan kemudian iblis menawarkan kepada dia solusi yang instan untuk mengatasi laparnya, yaitu dengan cara memerintahkan Yesus mengubah batu menjadi roti. Saudara-saudara sekalian, dunia ini akan menawarkan kepada kita hal-hal yang bersifat instan. Ya, tidak peduli itu melanggar firman atau tidak, yang penting cepat dapat kekuasaan, cepat dapat pekerjaan, cepat dapat uang, cepat dapat apa yang kita ingini. Tidak peduli itu bertentangan dengan firman Allah atau tidak. Hati-hati kepada segala sesuatu yang menawarkan solusi yang instan kepada kita. Kemudian yang keempat adalah mencobai kuasa Tuhan. Salah satu strategi iblis atau tipu daya iblis yang iblis pakai untuk menjatuhkan kita adalah menjebak kita ke dalam sikap mencobai kuasa Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11 berkata, "Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.'" Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan di sini, karena dua strategi yang dipakai iblis itu tidak bisa untuk menundukkan Yesus, maka kemudian yang berikut iblis membawa Yesus dan menempatkannya ke bubungan atau di bubungan bait Allah dan menyuruhnya untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, lalu mengutip ayat firman Tuhan dengan berkata, "Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Perhatikan di sini, cara kerja iblis adalah bahwa dia suka mendorong kita untuk mencobai kuasa Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, tapi kemudian dia akan memutarbalikan firman Tuhan itu, atau dia mendorong kita untuk menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan pribadi kita. Salah satunya adalah mencobai kuasa Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hati-hatilah supaya kita tidak terjebak dalam sikap mencobai Tuhan. Tuhan itu bekerja dengan kuasanya menurut kehendaknya sendiri dan bukan menurut kehendak kita. Jadi kita tidak boleh sekali-kali mencobai Tuhan atau mencobai kuasa Tuhan. Saudara sekalian, dari beberapa strategi yang dipakai oleh iblis ini, maka kita lihat hasil daripada dua peristiwa atau dua kisah pencobaan ini adalah Adam dan Hawa takluk kepada godaan iblis, melanggar firman Tuhan dan jatuh dalam dosa, sementara Tuhan Yesus menang terhadap godaan iblis. Alkitab berkata bahwa iblis pun mundur dari Yesus, artinya kalah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa rahasia kemenangan Yesus yang bisa kita pelajari di sini? Rahasia kemenangan Yesus adalah karena Yesus menghadapi tipu muslihat iblis dengan menggunakan senjata firman Allah. Setiap kali iblis menggoda dia berkata, "Sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kamu menyembah. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Karena itu waspadalah terhadap godaan iblis,
pahami strategi atau tipu muslihat iblis dan lawanlah iblis dengan senjata firman Allah dan iman yang teguh. Sebagaimana kata firman Tuhan tadi 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ayat 9. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tipu muslihat iblis atau strategi iblis yang sering kali dipakai iblis untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Jangan takut, tetap bersandar pada Tuhan, pegang teguh firman Allah, dan milikilah iman yang teguh. Hadapi iblis, dan Alkitab berkata, ia akan lari daripadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan jika saudara diberkati melalui renungan ini, saya berharap saudara bisa membagikan kebenaran ini atau renungan ini kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diberkati dengan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.